Demikian disampaikan atas perhatian jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat berpergian, Tuhan memberkati. Shalom. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita tabiskan kebaktian ini. Hanya oleh pertolongan Tuhan, Allah yang Maha Besar, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia terus melaju dan maju hingga di usia kemerdekaan ke-78. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat disilakan duduk. Tuhan telah menganugerahkan Indonesia bagi kita. Ribuan pulau dengan aneka ragam budaya dan bahasa, namun bisa menyatu dalam bingkai Pancasila dan teguh berdiri di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka! Merdeka! Merdeka sebagai bangsa yang besar yang mengaku satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Dilengkapi di Jemaat 175, satu tanah air, satu bangsa. Balada anak negeri. Negeri yang indah ini pernah menjadi rebutan dunia.
bangsa-bangsa penjajah pernah menanamkan cengkramannya atas negeri ini. Penindasan, penjajahan dan politik memecah belah, memicu perlawanan anak-anak negeri untuk lepas dari penjajahan dan meraih kemerdekaan. 78 tahun sudah kita menjadi bangsa yang merdeka, tapi perjuangan itu masih tak berlangsung. Berjuang mengatasi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan demi kemajuan bersama. Berjuang di tengah-tengah korupsi, nepotisme, radikalisme, dan intoleransi. Berjuang sebagai anak-anak bangsa yang peduli masa depan. Negeriku Indonesia, meski tubuhmu terus dilecehkan, meski kesiaanmu hendak dirampas, dan jiwa persatuanmu sedang diganggu oleh hantu-hantu berbaju ideologi yang rakus kedudukan serta tidak mengerti kebinekaan, tapi semangat kebangsaan masih tetap menjadi milik kita. Negeriku Indonesia, di setiap jengkal tanah dan laut, Engkau tetap menjadi rumah bersama bagi kami. Generasi-generasi yang menikmati kemerdekaan ini juga harapan bagi jutaan generasi emas yang rindu untuk hidup di negeri yang maju, aman, damai, sejahtera, serta disegani dunia. Dalam Kapten Jemaat 46 ayat pertama dan ketiga. Dari Pungkungan Duka Kelam. Dari dera kebapaanku,
Saudara-saudara jemaat yang terkasih, ingatlah bahwa di dalam Kristus kita telah dimerdekakan. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ada damai sejahtera Allah. Jemaat dimohon berdiri. Saudara-saudaraku, dengan keyakinan iman dan pengharapan kita pada kuasa dan perlindungan Tuhan di negeri yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita, maka hiduplah sebagai anak-anak Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Karena dengan itu maka kita menjadi terang dan pembawa kedamaian bagi bangsa dan negara tercinta ini. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat, kita masuk dalam pelayanan firman. Jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan yang dibacakan di saat ini terambil dari Mazmur 133. Kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Dalam kebaktian syukur HUT kemerdekaan ke-78 di saat ini, kami akan membaca firman Tuhan, mampukan kami dalam hikmat, supaya kami mengerti kehendak firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini pepatah tua yang mungkin menurut sebagian orang sudah kuno, bahkan sudah usang. Tapi sesungguhnya pepatah ini masih sangat relevan dengan kehidupan manusia dan menurut beta relevan sepanjang sejarah. Sebab ketika bersatu ada kekuatan. Dan ketika terpisah-pisah maka kekuatan itu juga terpecah belah. Dan tidak akan bisa menghadapi hal-hal yang besar ke depan. Sesungguhnya nilai itu juga yang terkandung dalam bagian pembacaan Alkitab tadi. Dan nilai ini juga yang sesungguhnya menggerakkan sehingga gerakan Sionisme Israel muncul karena kesadaran tentang persaudaraan yang mesti terbangun di antara mereka sebagai bangsa. Bangsa yang unik, bangsa yang spesial. Karena Israel bangsa pilihan Allah. Dan kesadaran tentang identitas, tentang jati diri sebagai bangsa pilihan Allah itu muncul dalam bentuk gerakan Sionisme. Sebab setelah terjadi pembuangan di Babel, maka Israel tercerai-berai. Mereka tidak lagi menjadi bangsa yang utuh. Nah, gerakan Sionisme adalah gerakan dalam rangka mengutuhkan, menyatukan Israel yang tercerai-berai. Dan dari gerakan ini maka tanggal 14 Mei 1948 secara resmi Israel memproklamirkan dirinya sebagai bangsa yang merdeka, bangsa yang utuh, bangsa yang punya identitas, yang punya jati diri sebagai umat terpilih. Nah, kehadiran negara baru di Israel merupakan ancaman bagi negara-negara Arab. Maka terbentuklah Liga Arab atau koalisi negara-negara Arab dalam rangka mau menghancurkan negara Israel. Menarik saudara-saudara karena 3 kali koalisi Arab menyerang negara Israel, bangsa Yahudi, tetapi 3 kali juga kalah.
Itu luar biasa. Penyerangan pertama terjadi tahun 1948 setelah Israel merdeka. Tetapi kalah. Kemudian mereka merancang lagi serangan yang berikutnya. Tahun 67 bulan Juni. Israel dalam keadaan tidak siap. Perdana Menteri Golda Meir walaupun sudah mendengar informasi bahwa Mesir dan sekutunya akan menyerang Israel. Melalui Mossad, informasi sudah disampaikan. Tetapi Golda Meir tidak yakin. Namun informasi dari Amerika Serikat membuat Golda Meir harus mengambil langkah. Rapat jam 1 malam. Jam 5 pagi harus penyerangan. Itu luar biasa. Dan walaupun negara Arab begitu banyak Bapak Ibu dengan jumlah personil yang tidak berimbang dengan Israel. Bahkan peralatan perang yang juga tidak berimbang. Tetapi kalah. Penyerangan ketiga tahun 1973. Ketika Israel sementara merayakan hari besar Israel yaitu Yom Kippur. Bulan Oktober tanggal 6. Tanpa diketahui Israel. Mereka menyerang juga Mesir dan sekutu-sekutunya. Tetapi lagi-lagi kalah. Itu luar biasa. Dan sesungguhnya walaupun Israel kecil, dari sisi jumlah tidak berimbang dengan pihak lawan, tetapi karena mereka satu. Jadi kesadaran tentang identitas itu yang menggelorakan semangat mereka, mati atau hidup. Tapi Israel harus tetap ditegakkan. Dan semangat ini yang membuat mereka tetap dengar satu komando. Dan akhir dari semuanya adalah kemenangan oleh Israel. Dan sampai hari ini Israel tidak tergoyahkan. Ya mungkin karena umat pilihan Allah ya. Jadi Allah yang mungkin kasih tinggal dong. Tetapi yang utama adalah bahwa kesadaran tentang rasa persaudaraan, tentang kerukunan yang mesti terbangun di antara umat Israel. Dan itu yang merupakan kekuatan besar. Itu modal utama yang dimiliki Israel yang menggelorakan hati nurani mereka untuk berperang mati-matian. Jadi dalam semangat persaudaraan itulah mereka memenangkan setiap pertarungan. Ditekankan oleh Daud dalam Mazmur yang kita baca tadi. Tentang betapa baiknya, betapa indahnya ketika ada saling hidup rukun, hidup damai. Saudara-saudara harus baku sayang. Entah di dalam keluarga, suami istri, orang tua dan anak-anak atau adik kakak. Dan dia akan membias, berdampak dalam kelompok yang besar. Entah di dalam unit, dalam sektor ataupun dalam jemaat. Dan menurut sang pemazmur, itu hal yang sangat indah. Kenapa? Karena di dalam membangun kerukunan, maka yang dinikmati adalah damai, sukacita, kenyamanan, dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang indah kan? Ketika terbangun suasana kerukunan seperti itu.
Nah, suasana juga mesti mewarnai persekutuan umat, baik secara organisasi gerejawi, unit sektor ataupun jemaat, bahkan dia membias dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kalau orang Israel karena identitas sebagai bangsa tadi, membuat mereka harus menyatukan diri untuk berperang, dan mungkin itu juga yang pernah dialami oleh bangsa kita. Beratus-ratus tahun, ya 350 tahun kalau tidak salah. Yang tahu sejarah yang mungkin bisa kritik kalau itu salah. Indonesia berperang melawan Belanda. Nah, jadi ada kesadaran diri tentang bangsa Nusantara yang mesti menjadi satu, sumpah palapa. Nah, dan itu juga yang membuat Indonesia lalu berjuang. Para pahlawan kita, termasuk yang dari Maluku misalkan Patimura, Christina Marta Tiahahu dan yang lain-lain, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin dan yang lain-lain. Dan itu juga karena identitas, kesadaran tentang identitas diri sebagai bangsa yang harus satu, yang tidak boleh terjajah hanya karena kehadiran Belanda di sini, di Indonesia. Maka dalam sejarah yang panjang pada akhirnya tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka. Jadi kalau hari ini kita bersyukur 78 tahun bangsa ini merdeka. Tapi ada yang bilang begini, memang ketong su merdeka 78 tahun. Tapi sesungguhnya ketong belum merdeka. Tentu masing-masing punya pendapat tentang apa yang disampaikan. Tiap orang bebas berpendapat. Tetapi satu hal yang pasti bahwa secara bangsa, ya, Indonesia sudah bebas dari penjajahan. Tidak lagi dikekang, diperbudak oleh bangsa penjajah. Tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan yang itu yang mungkin masih menjadi masalah besar sampai hari ini. Bahwa kemiskinan masih terjadi di mana-mana. Kebodohan, keterbelakangan, dan ini yang mesti diperangi. Bukan lagi dengan senjata. Para pahlawan dulu angkat senjata, berperang, mempertaruhkan jiwa raga, darah tertumpah di persada Pertiwi ini. Nah, bagaimana generasi sekarang ini mengisi kemerdekaan, menghargai nilai-nilai pengorbanan para pahlawan dengan memerangi kebodohan, kemiskinan, dan yang lain-lain. Bahkan umat atau masyarakat terjebak dalam berbagai upaya untuk memecah belah. Nah, kalau kita tarik dari konteks nasional ke konteks ARU, ya, kalau Indonesia menjadi rumah kediaman bersama yang terdiri dari berbagai macam suku yang diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila yang melandasi persaudaraan yang terbangun di Indonesia, maka bagaimana ketong di ARU? Bahwa ARU dari Warilau sampai ke ujung Batu Goyang adalah rumah kediaman bersama. Tanpa memilah-milah orang Tepa, orang Ambon, orang Kei, orang Aru dan sebagainya. Jadi faham primordialisme yang sempit itu tidak boleh hidup di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Primordialisme yang sempit tidak boleh ada, karena itu akan memecah belah persekutuan. Jangan persekutuan orang Aru. Ya, jadi menurut beta, siapa yang datang di Aru sini
Entah dia lahir di sini, besar di sini, atau datang karena panggilan pekerjaan, dia orang Aru. Amin Bapak Ibu. Ketika injak kaki di Dobo, dia orang Aru. Yang secara moral terpanggil bertanggung jawab untuk bangun Aru. Karena Aru rumah kediaman bersama. Jadi Aru tidak boleh tercabik-cabik karena faham primordial yang sempit. Oh beta orang Kai, beta orang Aru, beta orang Tepa. Nah itu juga kalau ada dalam jemaat, dalam unit, dalam sektor akan hancur tuh. Tidak akan kuat. Dan Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Firman tadi sudah mengarahkan. Ketika terbangun persekutuan yang indah, yang erat, yang harmonis, persaudaraan yang berdamai sejahtera, maka di sini bilang Tuhan perintahkan berkat. Bayangkan, berkat Tuhan perintahkan masuk. Jadi umat menjadi umat yang terberkati ketika hidup dalam persekutuan yang abadi, persaudaraan yang rukun, yang damai, yang nyaman, yang tentram. Sehingga kalau Aru ini dibangun ke depan semakin baik, maka tong semua akan menikmati itu hasilnya. Nah karena itu lewat kesempatan ini juga, momen ini juga beta perlu mengingatkan ke tong semua. Selain faham primordial yang akan mencabik-cabik persekutuan umat, mencabik-cabik tubuh Kristus, mencabik-cabik persekutuan orang di Aru, tapi juga politik akan merobek-robek persekutuan orang basudara. Ketong sekarang masuk di tahun politik. Karena beda pilihan. Adik kakak bisa baku robe. Hancur-hancuran. Hanya karena beda pilihan politik. Mari kita jadikan momentum politik sebagai ruang untuk bersaksi tentang Allah di dalam Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menyatukan umat percaya. Satu di dalam salib. Lambang salib itu yang ketong bangga pakai taruh di besar-besar di dada, ditato segala macam, tetapi maknanya justru terlupakan. Jangan salib itu dicabik lagi hanya karena beda pilihan politik, saudara-saudara. Relasi dengan Tuhan vertikal dan horizontal dengan sesama tidak boleh. Kalau relasi horizontal tercabik-cabik, maka salib potong akang. Kasih lepas dia punya yang itu. Tapi berarti salib kita miliki tanpa makna. Nah, jadi firman Tuhan hari ini merubah cara pandang kita, mindset kita tentang betapa indahnya persekutuan. Kalau hidup rukun dan damai, Tuhan Allah memerintahkan berkat. Berkat jasmani, berkat rohani. Bahkan berkat keselamatan. Israel sudah membuktikan itu. Bahwa janji Israel untuk menjadi berkat nyata. Menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kemudian teknologi, Google, internet, itu Israel yang ciptakan. Nas ini terbukti Bapak Ibu. Israel jadi berkat untuk seluruh dunia. Jadi ketong bisa pakai HP, bisa pakai Google, internet karena Israel Bapak Ibu. Artinya bahwa ketika persaudaraan dibangun dengan rukun dan damai, maka Tuhan perintahkan berkat datang di Aru. Berkat ada di Marbali.
Berkat ada di sektor, di unit, di wadah organisasi, di jemaat ini. Kalau ketong hidup rukun dan damai tanpa memilah-milah antara satu dengan yang lain. Tuhan berkati ketong semua untuk menjadi berkat di usia yang ke-78 tahun ini. Amin. Kesaksian kidung pujian oleh paduan suara Flegon disilakan.
jemaat undang berdiri dan mengucapkan memasuki sebagai tanda bahwa iman kita sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Allah turut mewarnai penghayatan kita tentang persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Semua orang percaya segala dan tepat kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Paduan suara Getsemani diberikan kesempatan untuk menyaksikan Tuhan melalui lagu pujian. Bukan penulisan bertanya, warna.
Saudara-saudara jemaat yang terkasih, kita akan membawa persembahan syukur yang telah disiapkan oleh masing-masing kita. Diringi Kidung Jemaat 337 pertama dan seterusnya. Saudara-saudara jemaat, marilah kita membawa persembahan syukur kita sebagai tanda syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, juga bagi bangsa dan negara Indonesia. Betapa kita tidak bersyukur. Khusus laki-laki. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersara kita jaya dan teguh. Semua refrain. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Singer sendiri. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Semua Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. ayat 2 suara laki-laki. Alangkah indah pagi mereka. Semua Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua jemaat mohon berdiri. Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Jemaat dimohon duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, dalam sukacita HUT yang ke-78, kita akan menyaksikan bersama tarian kolosal oleh anak-anak kita. Pergilah ke pantai, tarik perahumu, dayunglah ke tengah dan pandanglah laut yang berkilau mutiara. Masuklah ke dalam hutan, rabalah dada pohon merbau dan rasakan resahnya. Jika kau menyerah kalah, maka kakatua hitam yang terakhir akan terbang rendah mengitari wokam dan melengkingkan tanya. Angkat busurmu, tajamkan anak panahmu. Jangan mundur untuk tanah ini, meski barang sejengkal.
Habiskah? Saudara-saudara jemaat yang terkasih, setelah kita menikmati bersama sukacita atas hari ulang tahun yang ke-78, maka sebagai orang percaya mari kita menyatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, dalam Kristus Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan atas sejarah bangsa-bangsa, Tuhan atas sejarah Israel, Tuhan atas sejarah bangsa Indonesia. Bersama keluarga besar Jemaat GP Marbali, kami ada dalam sukacita bersama ketika Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, keagungan-Mu dalam menyertai bangsa Indonesia melewati sejarah perjuangan yang panjang, merebut kemerdekaan dari penjajah bangsa Belanda. Selama 78 tahun negara ini membenah dirinya untuk meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat seluruh bangsa Indonesia. Walaupun kenyataan yang kami hadapi bahwa apa yang menjadi tujuan nasional pembangunan sumber daya manusia yang bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, ternyata begitu banyak masyarakat yang masih terkungkung dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Itu kenyataan yang terdapat kami hindari, dan kami pun yakin bahwa Tuhan tidak pernah lepas tangan dari perjuangan bangsa ini. Perjuangan untuk berperang melawan penjajah sudah selesai. Tapi perjuangan untuk mengisi kemerdekaan tetap ada dan melekat dalam diri generasi bangsa dan negara ini. Bahwa tanggung jawab untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, nepotisme dan korupsi terus menjadi tanggung jawab bersama sebagai anak bangsa, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami memiliki dua kewarganegaraan, warga negara kerajaan sorga dan warga negara kerajaan dunia ini di Indonesia. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang indah yang telah kami nikmati selama ini, bahwa sebagai bangsa kami sudah memperingati peristiwa kemerdekaan negara Indonesia melalui upacara tanggal 17 Agustus yang berlangsung di hari kemarin. Bahwa ibadah semestinya berlangsung juga di hari kemarin, namun karena berbagai pertimbangan kami baru melakukannya hari ini. Tetapi itu tidak mengurangi nilai persekutuan yang mesti terbangun di antara kami. Kiranya rasa memiliki sebagai anak bangsa, rasa memiliki sebagai anggota tubuh Kristus tetap melekat dalam diri kami, merasuki jiwa kami, menggetarkan nurani kami untuk terus berbenah diri, membangun persekutuan, membangun kebersamaan yang rukun di antara anggota keluarga, di antara orang bersaudara, agar jemaat GPM Marbali tetap hidup rukun dan damai satu dan yang lain sebagai anggota tubuh Kristus yang masing-masing anggota punya peran yang berbeda
tapi semuanya dalam rangka membangun satu tubuh. Dan oleh karena itu maka persaudaraan yang rukun mesti terbangun setiap waktu dalam suasana saling pengertian, saling memahami satu dengan yang lain. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, umat ini tidak terjebak dalam pikiran-pikiran yang sempit, baik itu pikiran primordial ataupun juga terjebak dalam pikiran-pikiran politik yang membuat kami terpecah belah, membuat kami tercerai-berai, membuat kami tercabik-cabik hanya karena kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu. Ampuni kami Bapa, kalau sekiranya pikiran kami masih terjebak dengan hal-hal yang telah kami hadapi selama ini. Tapi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, pikiran kami dicerahkan, hati kami dibaharui untuk memahami siapa diri kami, bahwa kami adalah orang bersaudara dalam Kristus. Dan karena itu kami harus menjaga keutuhan persekutuan yang terbangun kini dan di sini. Di Jemaat GP Marbali, pada setiap sektor pelayanan, unit pelayanan, bahkan organisasi gerejawi yang ada. Diberkati kiranya orang-orang suruhan-Mu yang Tuhan utus untuk melayani, mengarahkan, membimbing umat ini ke arah yang diberkati oleh Tuhan. Baik itu Ketua Majelis Jemaat bersama pendeta jemaat, para penatua dan para diaken, bersama seluruh perangkat pelayan di sektor-sektor dan unit pelayanan, agar mereka bekerja sesuai tugas suruhan yang Tuhan percayakan kepada mereka untuk menuntun umat ini sebagai gembala yang baik, mengarahkan umat, membawa mereka ke mata air yang tenang, kepada rumput yang hijau yang memberikan kenyamanan dan kehidupan yang damai dan sejahtera di Marbali. Agar setiap keluarga rumah tangga memposisikan diri sebagai warga gereja yang terus ada dalam arak-arakan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani di bumi Cargaria. Semua yang telah berperan dalam ibadah ini, paduan suara Flegon, kuartet Getsemani, tarian kolosal, kolektan, singers, tuagama, pemain keyboard, infokus, bahkan seluruh umat. Kiranya nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai pengorbanan para pahlawan merasuki jiwa kami, mendorong kami untuk berbenah diri, membangun di bumi Cargaria sesuai potensi yang masing-masing kami miliki. Supaya dengan begitu, maka kemajuan yang diperoleh menjadi harapan dan milik bersama untuk dinikmati secara bersama di bumi Cargaria. Pemerintah daerah yang berperan untuk memajukan daerah ini diberkati kiranya bersama seluruh OPD yang ada, para pegawai staf sampai pegawai honor sekalipun, cleaning service, semua yang bekerja demi kemaslahatan masyarakat di bumi Cargaria, kami taruh dalam tangan-Mu. Agar kemerdekaan yang dinikmati di usia yang ke-78 tahun ini bisa dirasakan dan menyentuh sendi kehidupan yang nyata seluruh masyarakat di bumi Cargaria. Semua yang punya kami, yang dekat maupun yang jauh, kami taruh dalam tangan-Mu. Bapa, ampuni kami atas dosa dan salah kami. Lalu dalam pengampunan-Mu, kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, bersyukur, dan berserah kepada Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara jemaat diundang berdiri. Saudara-saudari, ibadah ini akan berakhir, tapi tanggung jawab menjadi saksi Kristus akan terus berlanjut di dalam hidup kita semua selaku gereja, tetapi juga sebagai anak bangsa. Pergilah dan jadi terang di tengah-tengah hidup berbangsa dan bernegara sebagai duta-duta pembawa damai demi Indonesia yang lebih maju, makmur, aman, dan sejahtera. Sebab dengan itu kita memuliakan Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menjatuhi kau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kejelekan, yang akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk untuk berdoa syukur. Atas nama para pelayan kami menyampaikan selamat bersukacita di usia yang baru. Merdeka! 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 Terima kasih.